Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali di malam Senin ini, saya Yayan Ansori Pernanda bisa kembali menemui dan menjumpai serta menyapa Bapak Ibu sekalian dalam hari kedua di Diklat Nasional kita yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademisi Nusantara dengan tema adalah penyusunan laporan PTK dan publikasinya di Jurnal Ilmiah Nasional. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Bapak pemateri kita yang sudah berkenan hadir, Bapak Arif Permadi, dan seluruh peserta baik dari kalangan dosen, guru, akademisi, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Yayan Ansori Pernanda untuk kembali memandu diskusi kita pada malam hari ini, di mana seperti hari kemarin akan saya bagi dalam dua sesi Bapak Ibu sekalian. Dalam dua sesi, di mana sesi pertama adalah penyampaian materi dari Bapak Ari Purmadi sendiri, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera selama kegiatan ini berlangsung. Dan jika ingin memberikan pertanyaan, bisa menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom yang Bapak Ibu sekalian gunakan, dan nanti akan saya tunjuk. Atau jika kesulitan dengan menggunakan tombol raise hand, silahkan dengan menggunakan kolom komentar chat dengan cara menuliskan pertanyaan yang akan Bapak dan Ibu berikan. Untuk nanti akan saya bacakan dan dijawab oleh Bapak pemateri kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan serta yang saya hormati, tanpa panjang kalam, mari kita lanjutkan materi kita tentang penyusunan laporan PTK dan publikasinya di Jurnal Ilmiah Nasional yang akan kembali disampaikan oleh Bapak Ari Purmadi selaku pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ari. Selamat malam ya, Sen. Selamat malam Bapak. Baik, sepertinya Bapak pemateri kita sudah siap memberikan ilmu-ilmu terbaru menyambung materi yang kemarin. Tanpa panjang kalam, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak pemateri kita, yaitu Bapak Ari Purmadi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Sen atas waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan di Kelatnas di hari kedua, di mana hari kedua ini kita akan fokus pada publikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti publikasinya itu diawali dengan kesiapan artikel kita yang sudah siap untuk kita submit. Jadi sebelumnya kita sudah punya laporan PTK atau laporan penelitian tindakan kelas yang akan kita konversi menjadi sebuah artikel ilmiah yang nantinya akan kita publis di jurnal ilmiah nasional ataupun nanti seperti yang kemarin ada tingkatan-tingkatan dari jurnal ilmiah seperti itu. Ada yang jurnal hanya ber-ISBN, ada yang terakreditasi, ada jurnal internasional, dan ada jurnal internasional bereputasi. Jadi nantinya kalau misalnya Bapak Ibu sangat aktif untuk melakukan ini ya Bapak Ibu penelitian dan disubmit pada jurnal-jurnal yang Bapak Ibu hendaki, apalagi sampai nanti pada jurnal ilmiah bereputasi, itu sangat bagus sekali untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan apa saja gejala-gejala yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya kaitannya dengan permasalahan yang terjadi di dalam kelas seperti itu Bapak Ibu. Nah, berbicara masalah artikel, jadi artikel ini merupakan sesuatu yang mungkin kalau dirasa mudah ya mudah dan dikatakan berat juga berat. Mudahnya apa? Ya mudahnya kita kalau misalnya semangat untuk mengerjakan, apalagi Bapak Ibu yang sangat termotivasi di samping kegiatan pembelajaran itu ingin melakukan sebuah penelitian seperti itu, ya sangat mudah kita untuk mengerjakannya. Tapi beratnya itu ya pada saat nanti menyusun data dan seterusnya.
Apalagi kalau Bapak Ibu banyak sekali tugas tambahan dan disertai dengan jabatan-jabatan di sekolah Bapak itu yang akan membuat berat. Namun kalau misalnya kita sudah paham setidaknya bagaimana cara membuat artikel ilmiah, membuka cakrawala kita untuk mungkin setidaknya mencoba dulu bagaimana sih seluk-beluk dari artikel ilmiah ini, Bapak Ibu. Jadi izinkan saya share screen untuk materi pada malam hari ini, dan sebenarnya materi ini juga sudah jadi satu kesatuan dengan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi materi yang sebelumnya, tapi saya sambung saja ini Bapak Ibu, dan sudah saya share di ini ya Bapak Ibu ya, di WA Group, tinggal Bapak Ibu buka aja linknya. Nah, di sini perlu kita pahami dulu terkait dengan sistematika dan isi artikel ilmiah yang benar. Jadi setelah nanti Bapak Ibu melakukan konversi dari misalnya kemarin kan kalau laporan itu terdiri dari 40 sampai 70 halaman. Sementara untuk artikel ilmiah itu berkisar dari 5, 7 sampai 15 halaman. Jadi kita ringkas istilahnya Bapak Ibu, mana poin-poin yang penting untuk kita masukkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini sistematika dari artikel ilmiah diawali dari judul ya Bapak Ibu. Judul ditulis singkat dan padat sesuai dengan substansi. Isinya maksimal ya 20 kata, ataupun ada jurnal-jurnal yang dimana jurnal penelitiannya ini hanya formatnya ini Bapak Ibu ya. Jadi formatnya, bentar saya bentar Bapak Ibu, saya tampilkan lagi. Ini tiba-tiba ininya ya, PowerPoint-nya lompat sendiri. Iya, jadi sudah muncul ya Mas Yan ya. Ya baik, jadi penting kita ketahui bahwa sistematika artikel dari ilmiah itu diawali dengan judul ya Bapak Ibu ya. Jadi judul ini terdiri dari eh, kata-kata yang menjadi hal yang mungkin pada saat di laporan penelitian tindakan kelas itu sangat banyak, tapi pada saat dimasukkan di sistematika penelitian, sistematika artikel ilmiah itu dibuat sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. Mungkin pada tempat atau lokasi tempat kita untuk melakukan penelitian itu tidak harus dicantumkan di sana. Mungkin sampai di tingkatan jenjangnya saja, mungkin di SMA kayak gitu ya. Tidak harus dibuat sampai SMA beberapa, atau SMA satu Denpasar, kota Denpasar, Provinsi Bali, itu tidak perlu. Jadi cukup sampai jenjang SMA seperti itu, atau jenjang sekolah dasar dan seterusnya. Jadi dibuat sepadat mungkin, sesingkat mungkin, tetapi nanti pada saat di dalamnya itu dimasukkanlah di mana lokasi penelitiannya. Jadi nanti dijelaskan di bagian kontennya atau substansi isinya seperti itu. Selanjutnya adalah identitas. Nah, identitas ini biasanya ditulis dengan nama penulis ya, penulis satu, penulis dua, penulis tiga, ataupun korespondensi yang bertanggung jawab pada saat orang yang bertanggung jawab pada saat mensubmit artikel ilmiah tersebut. Selanjutnya ada namanya abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan ya, ringkasan dari artikel ilmiah yang kita buat, yang berisi mungkin diawali dengan permasalahan secara umumnya, lalu tujuan dari penelitian tersebut, metode yang digunakan, hasil hasilnya, hasil penelitian tersebut, dan kesimpulan.
Lalu ada isinya pendahuluan. Jadi tidak menggunakan bab ya Bapak Ibu ya. Pendahuluan. Jadi pendahuluan ini nanti isinya latar belakang masalah yang mungkin ada di bab 1 kemarin di laporan penelitian tindakan kelas itu Bapak Ibu. Jadi isinya latar belakang masalah ya Bapak Ibu. Jadi silahkan latar belakang masalah yang ada di laporan PTK itu dipersingkat lagi. Mungkin poin-poin penting atau benang-benang merah yang ada di ini di bab 1 itu dibuat jadi satu ya, tidak ada mungkin rumusan masalah dan seterusnya. Jadi selanjutnya ada namanya metode penelitian. Jadi kalau di artikel ilmiah itu tidak ditulis kajian pustaka, tetapi metode penelitian, langsung ke metode penelitian Bapak Ibu. Jadi dari pendahuluan langsung ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini sama persis isinya dengan metode penelitian pada ini Bapak Ibu ya, pada laporan kemarin, tapi juga dipersingkat. Tidak ada mungkin spesifikasi khusus yang sub-subnya itu Bapak Ibu. Jadi langsung dibuat dalam paragraf, jadi satu kesatuan Bapak Ibu. Misalnya lokasi penelitiannya langsung ditaruh di sana tanpa harus ada subnya, misalnya A, B, C, dan seterusnya pada contoh yang kemarin di laporan PTK. Nanti juga akan saya bagikan contoh laporan dari artikel ilmiah ini supaya Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi hasil penelitian dan pembahasan. Kalau kemarin kan hasil dan pembahasan ini berada di bab 4 ya Bapak Ibu ya. Sementara di sini dia di urutan ketiga karena di urutan kedua kemarin harusnya kajian pustaka di laporan, nyatanya di sini tidak ditulis. Nah, kenapa tidak harus ditulis Bapak Ibu? Karena nanti dukungan teori-teori itu mungkin adanya di pendahuluan dan di pembahasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu banyak misalnya memberikan semacam argumentasi atau narasi yang Bapak Ibu buat di pendahuluan dan didukung dari mungkin teori atau data-data yang mendukung dari pernyataan Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis di pendahuluan atau di pembahasan seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sama persis dengan apa yang Bapak Ibu tulis di bab ini ya bab 5 ya, tapi tidak ditambahkan dengan saran, hanya berisi kesimpulan saja. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini ya isinya rujukan yang dimuat pada ini ya di artikel ilmiah Bapak Ibu. Jadi banyak kita yang misalnya mengcopy semua daftar pustaka dari laporan penelitian tindakan kelas kita yang semuanya kemarin. Misalnya nih saya punya laporan penelitian tindakan kelas, lalu daftar pustakanya saya masukkan semuanya di artikel ilmiah. Tapi pada saat di cross check nyatanya ada beberapa rujukan itu tidak ada di artikel ilmiah kita. Jadi seharusnya daftar pustaka yang ada di artikel ilmiah kita itu eh, harusnya teori atau rujukan yang ada di semua, misalnya di pendahuluan, metode penelitian, terus hasil dan pembahasan itu yang harus ada. Jadi tidak boleh kita mengcopy semua daftar pustaka yang dari penelitian tindakan kelas kita kemarin, laporan tindakan penelitian kita kemarin, kita masukkan semuanya. Jadi harus disortir lagi mana yang masuk pada artikel ilmiah itu, Bapak Ibu. Jadi kita banyak mungkin cara cepat atau mungkin kurang paham. Jadi laporan daftar pustaka yang ada di laporan penelitian tindakan kelas kita itu kita masukkan semuanya di daftar pustaka. Sementara ada mungkin hal-hal yang tidak harus ada tapi kita adakan di daftar pustaka. Misalnya di sini kan di bab 2 harusnya kajian pustaka kan kita tidak masukkan di artikel ilmiah seperti itu. Jadi harusnya tidak ada lagi rujukan-rujukan yang ada di kajian pustaka
itu di artikel ilmiah kita, seperti itu Bapak Ibu. Dan perlu dipertegas bahwa masing-masing jurnal ini memiliki gaya dan teknis penulisan yang berbeda-beda. Kita sebagai penulis wajib mengikutinya. Antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu mempunyai style atau template ya, template yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi tergantung dari ini ya Bapak Ibu jurnal tersebut. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mempublis artikel ilmiah Bapak Ibu pada jurnal tertentu, entah itu jurnal nasional, jurnal terakreditasi Sinta misalnya, lalu terindeks Copernicus, terindeks Scopus namanya. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti tata cara atau template yang diinginkan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu misalnya membuat style sendiri, template sendiri, misalnya seperti itu. Jadi harus kita menyesuaikan tempat di mana kita mau mempublisnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, jadi nanti saya akan kasih contoh. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, judul laporan. Jadi misalnya ini Bapak Ibu, perbedaan antara judul laporan dengan judul artikel ilmiah. Misalnya meningkatkan kemampuan membaca anak dengan media kartu baca sederhana di kelas 1 SDN 2 Pasar Baru tahun pelajaran 2021-2022. Sementara di judul artikel ilmiah cukup sampai yang disederhana ini saja Bapak Ibu ya. Meningkatkan kemampuan membaca anak dengan media kartu baca sederhana. Tidak perlu Bapak Ibu jabarkan di kelas 1 SDN 2 Pasar Baru tahun pelajaran 2021-2022. Jadi nanti Bapak Ibu jelaskan di dalam atau di bagian entah itu metode di mana lokasi penelitiannya seperti dan tahun ajaran berapa Bapak Ibu lakukan penelitian tersebut. Jadi kita ambil variabel yang penting saja di sini misalnya kemampuan membaca anak, lalu juga dengan media kartu baca sederhana ya seperti itu Bapak Ibu. Buat judul dengan kalimat formal yang menarik sehingga pembaca itu menjadi penasaran. Ini salah satu trik supaya meningkatkan sitasi atau jumlah pengutipan pada artikel Bapak Ibu seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kita masuk pada identitas ya. Identitas jadi identitas ini berisi nama penulis tanpa gelar. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu gelarnya banyak, tetapi tidak ditulis dengan gelar Bapak Ibu ya. Selanjutnya asal instansi, misalnya dari sekolah mana, lalu universitas mana atau lembaga asal mana. Kalau misalnya ada jurnal yang mengharuskan dari kota mana atau dari negara mana, kalau misalnya tingkatannya internasional, misalnya dari saya misalnya contohnya di sini Ari Purmadi, selanjutnya asalnya Universitas Pendidikan Mandalika Indonesia, misalnya seperti itu. Selanjutnya emailnya bisa ditulis dengan email aktif yang Bapak Ibu punya. Lanjut, untuk abstrak, abstrak ini harus mencerminkan keseluruhan substansi dari isi artikel, ditulis cuma satu paragraf saja, jarak spasinya ini tergantung juga dari format penulisan dari setiap jurnal tersebut Bapak Ibu ya. Jadi antara jurnal satu dengan jurnal lain itu juga akan berbeda-beda. Nah, biasanya jumlah kata yang dipersyaratkan itu 150 sampai 250 kata. Berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian. Lanjut kata kunci. Nah, kata kunci ini terdiri dari 3 sampai 5 kata atau frase yang dimana mencerminkan unsur atau variabel yang terkait dengan artikel tersebut. Misalnya seperti tadi, misalnya saya ambil contoh kemampuan baca, lalu kartu bergambar, ataupun misalnya hasil belanja, dan seterusnya. Lanjut.
Nah, pendahuluan ini bisa kita ini ya Bapak Ibu ya, langsung mengarah pada yang pertama, ini adalah to the point pada masalah utama yang Bapak Ibu hadapi. Apa yang mungkin menjadi kegelisahan Bapak Ibu, seperti yang kemarin saya buatkan rumus ya untuk mencari permasalahan itu antara kesenjangan dari harapan dan kenyataan. Kalau misalnya harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan, itu pastinya ada nih kesenjangan. Nah, kesenjangan itu Bapak Ibu bisa apa namanya jabarkan menggunakan kata-kata Bapak Ibu menjadi sebuah paragraf, misalnya apa yang menjadi kegelisahan atau misalnya di permasalahan yang Bapak Ibu rasakan di sana. Habis itu mungkin Bapak Ibu mungkin ingin mencoba atau memberikan alternatif solusi berupa apa, penggunaan media pembelajaran kah, metode kah, sehingga permasalahan tersebut bisa diatasi atau terselesaikan. Selanjutnya, deskripsikan masalah di lapangan seperti apa sehingga menarik untuk diteliti. Jadi, usahakan Bapak Ibu jabarkan permasalahannya ini dengan bahasa-bahasa ilmiah tanpa menjatuhkan siapapun, seperti yang saya contohkan kemarin, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, menguatkan dengan landasan teori atau hasil penelitian yang relevan. Seperti misalnya Bapak Ibu berargumen misalnya seperti ini, lalu ada dukungan data dari hasil penelitian orang atau teori dari siapa yang mendukung pernyataan atau argumentasi yang Bapak Ibu buat. Seperti itu sangat bagus sekali. Jadi untuk misalnya seperti definisi-definisi itu tidak apa ya diperkenankan untuk dimasukkan. Jadi kita lebih kepada penguatan dari apa yang sudah kita argumentasikan atau sudah kita narasikan pada bab satu, itu yang kita masukkan di sana. Misalnya ada teori-teori yang menguatkan argumentasi kita, atau misalnya hasil data-data atau survei misalnya. Misalnya saya membuat pernyataan misalnya Indonesia masih memiliki banyak permasalahan di bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian siapa, seperti itu di ini ya dibuat, atau misalnya eh, tingkat SDM di Indonesia masih tergolong rendah. Saya misalnya menyatakan seperti itu. Hal ini diperkuat oleh misalnya survei dari siapa, misalnya itu. Ada lembaga-lembaga yang sudah melakukan survei bahwa Indonesia berada di peringkat misalnya 64 dari 68 negara. Seperti itu bisa dijadikan mungkin salah satu hal yang menguatkan dari ini Bapak Ibu, apa namanya, argumentasi atau narasi yang sudah Bapak Ibu buat pada pendahuluan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu menjelaskan pentingnya dan kebaharuan masalah tersebut untuk diteliti. Jadi ada mungkin penelitian-penelitian yang relevan dengan yang Bapak Ibu lakukan, tetapi nilai kebaharuannya ini apa? Misalnya seperti itu. Mungkin nilai kebaruannya Bapak Ibu lakukan pada kurikulum yang berbeda pada sebelumnya. Mungkin kurikulum sebelumnya itu menggunakan KTSP, Bapak Ibu menggunakan kurikulum Merdeka. Bagaimana dampaknya seperti itu? Bagaimana eh, apa namanya? Pokoknya intinya ada nilai kebaruan dari masalah yang terjadi dari sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sama aja ya kenapa buat apa kita teliti? Jadi harus ada nilai kebaharuan yang kita masukkan di sana sehingga pada saat kita mungkin mensubmit dan nanti direview oleh reviewer dari jurnal tersebut, maka oh ini uh, memiliki daya tarik atau misalnya nilai kebaharuan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada metode Bapak Ibu ya. Jadi metode ini merupakan kan cara atau gambaran rancangan dari penelitian yang
kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Eh, Misalnya Bapak Ibu menjelaskan di sini prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh atau waktu penelitian yang dilakukan berapa lama, lalu sumber datanya apa saja, dan dengan langkah-langkah apa saja data tersebut diperoleh. Dan selanjutnya Bapak Ibu analisis. Ada di sini tipsnya adalah tulis cukup satu paragraf saja yang merupakan langkah dan penjelasan real yang Bapak Ibu lakukan di lapangan. Yang ini merupakan bukan teori, tetapi Bapak Ibu jelaskan secara real atau kenyataan yang terjadi di lapangan itu seperti apa, buat dalam bentuk paragraf. Yang pastinya Bapak Ibu yang akan tahu bagaimana paragraf tersebut Bapak Ibu lakukan, karena yang melakukan penelitiannya adalah Bapak Ibu sendiri. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian. Ini berisi tentang hasil penelitian yang dapat berupa narasi, data, gambar, diagram yang saling mendukung dan dijabarkan secara mendetail dengan cara sistematis sesuai dengan tata cara urutan yang Bapak Ibu janjikan di prosedur yang ada di metode penelitian tersebut. Jadi kalau misalnya kita sudah buat metode penelitiannya seperti apa atau rancangannya seperti apa, instrumen yang digunakan seperti apa, misalnya menggunakan angket, observasi, misalnya terus dokumentasi, itu harus Bapak Ibu susun juga sesuai dengan urutannya. Misalnya mulai dari angket dulu. Kalaupun misalnya angketnya ini Bapak Ibu karena banyak datanya seperti itu, mungkin bisa nanti kalau terlalu banyak misalnya itu bisa apa namanya dipersingkat aja dengan tabel yang Bapak Ibu buat seperti itu. Lalu kalau misalnya tabelnya ini juga ada yang mungkin hal ini penting untuk disampaikan, Bapak Ibu tidak harus menaruhnya di hasil penelitian atau di artikel ilmiah ini. Bapak Ibu bisa membuatkannya di lain file seperti itu, misalnya di uh, Excel, di Word, atau di misalnya pakai file SPSS yang nanti ketika Bapak Ibu submit ada namanya uh, ini ya, supplementary file atau file tambahan. Di sana Bapak Ibu upload, jadi terpisah dengan artikel yang Bapak Ibu submit seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tipsnya adalah hindari data yang tidak relevan. Jadi Bapak Ibu harus menghindari data yang kurang relevan dengan yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya, sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel dan diperjelas dengan narasi. Biasanya banyak kita yang membuat tabel tidak dijelaskan dengan narasi kita, cukup hanya tabel itu aja, tapi penjelasannya tidak ada, itu keliru Bapak Ibu ya. Jadi silahkan, misalnya kalau ada data yang dijabarkan dalam bentuk tabel, diagram, gambar, seperti itu silahkan dijelaskan dengan narasi yang Bapak Ibu buat, sehingga pembaca yang nantinya akan mungkin membaca artikel Bapak itu mudah untuk dimengerti, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini pembahasan dimaksudkan untuk memaknai hasil penelitian. Jadi selanjutnya selain hasil penelitian ada namanya pembahasan. Pembahasan itu merupakan atau dimaksudkan untuk memaknai hasil penelitian yang dijelaskan dengan teori yang digunakan dan tidak sekedar menjelaskan temuan, tapi pembahasan harus diperkaya dengan merujuk hasil penelitian yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu silahkan jelaskan dengan kata-kata Bapak Ibu hasil penelitian tersebut didukung dengan teori dan hasil penelitian yang sebelumnya yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, ini contohnya misalnya hasil dan pembahasan. Jadi bisa Bapak Ibu nanti apa namanya baca dan Bapak Ibu lihat di contohnya itu ya. Jadi banyak hasil-hasil dari penelitian yang mungkin nanti pembahasannya ini ya Bapak Ibu ya diperjelas dengan penelitian yang sebelumnya, seperti itu misalnya hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Suhardi
yang menyatakan bahwa Kahoot merupakan media interaktif online yang sebagian besar dipergunakan untuk kuis interaktif dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang memperkuat argumentasi kita atau hasil penelitian kita seperti itu. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan intisari dari penelitian untuk menjawab tujuan penelitian tersebut. Sarannya harus dibuat secara operasional untuk kelangsungan keberlanjutan penelitian sifatnya tidak abstrak. Nah, ini biasanya hal-hal yang terjadi pada daftar pustaka biasanya tidak mengikuti aturan jurnal tersebut karena ada jurnal yang memiliki perbedaan dari tata cara penulisan daftar pustaka. Ada yang menggunakan format apa dan seterusnya. Nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyesuaikan lagi apa template atau bagaimana tata cara penulisan baik dari abstrak sampai ke daftar pustaka. Ada yang mungkin seperti ini Bapak Ibu daftar pustakanya, ada yang mungkin seperti ini ya. Jadi bisa ditulis menggunakan angka 1 dulu, ada yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan di-download dulu template-nya. Biasanya template-nya itu akan menjelaskan tata cara bagaimana penyusunan artikel ilmiah tersebut seperti itu. Jadi dalam jurnal ilmiah itu biasanya ada dua yang dinilai. Biasanya dari segi tata cara penulisan dan kontennya. Jadi kalau tata cara penulisan ya ini Bapak Ibu ya sistematikanya. Selanjutnya dari segi kontennya itu misalnya isinya tersebut seperti itu Bapak Ibu. Kelas A yang kedua biasanya menulis nama lengkap dan atau bahkan gelarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ditulis lengkap Dr. Ahmad Sumardi, menurut Sumardi, ini contoh yang salah. Jadi contoh yang benar misalnya menurut Sumardi 2015 atau bahkan ditambahkan dengan halamannya (2 halaman 26 misalnya seperti itu. Jadi silahkan sesuaikan lagi dengan template-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tipsnya adalah jadi kita harus memperhatikan tata cara penulisan daftar pustaka yang benar. Selanjutnya, jumlah daftar pustaka wajib sama dengan sumber yang dikutip pada naskah artikel. Selanjutnya, daftar pustaka berasal dari sumber, ya ada yang biasa 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, dan seterusnya. Nah, penutup, jadi lihat template jurnal tujuan publikasi, lalu lihat contoh artikel yang sudah terpublikasi di jurnal tersebut, dan lihat aturan penulisan dari penerbit jurnal, karena di setiap ini itu sudah bersifat mutlak ya Bapak Ibu ya, jadi sudah menjadi ketentuan dari apa namanya penulisan dari setiap jurnal tersebut. Jadi setiap jurnal memiliki penulisan yang berbeda-beda atau template yang berbeda-beda. Misalnya nih, saya contohkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya akan men-share. Di sini mungkin kita akan cari misalnya jurnal cendikia misalnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita ingin mempublish sebuah artikel kita pada jurnal ilmiah, Bapak Ibu harus melihat dulu scope dari jurnal tersebut. Jangan sampai kita mempublisnya, misalnya ini kita di bidang pendidikan, terus penelitian kita lebih banyak ke arah penelitian tindakan kelas atau masuknya di pendidikan dasar misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu di mata pelajaran matematika, IPA, itu silahkan cari. Misalnya di sini ada beberapa jurnal, misalnya di jurnal ilmiah IPA dan matematika. Jadi skupnya itu adalah jurnal ilmiah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam dan matematika. Ketika Bapak Ibu misalnya masukkan nanti
bidang ilmunya IPS seperti itu pasti akan ditolak oleh ini ya Bapak Ibu ya. Jadi editornya, jadi atau jurnalnya akan menolak eh, artikel Bapak Ibu. Nah, cocoknya di sini jurnal ilmiah IPS dan humaniora ini Bapak Ibu yang mungkin penelitiannya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Selanjutnya mungkin jurnal keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, ini cocok nih untuk guru-guru dan bidang ilmu pendidikan. Nah, bisa mungkin Bapak Ibu nanti apa memasukkan artikelnya itu misalnya di bagian ini ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat kalau jurnalnya ini indeksnya apa. Hanya Google Scholar, berarti ini hanya bukan terakreditasi jurnal skala nasional aja karena sudah memiliki EISSN, PISNN. Jadi E ini adalah elektronik ya. Jadi sudah memiliki kode elektronik bahwa ini merupakan salah satu persyaratan yang nantinya mungkin untuk di ya ISBN lah kalau di buku seperti itu ya. Kalau di jurnal ada namanya ISSN. Jadi setiap jurnal itu memiliki ISSN Bapak Ibu. Ini E-nya itu elektronik, jadi sudah memiliki legalitas untuk diterbitkan dalam bentuk elektronik. Kalau yang P ini artinya adalah printed. Jadi kalaupun misalnya jurnal ini dicetak, jadi sudah punya ibaratnya legalitas lah untuk melakukan pencetakan seperti ini. Nah, ini jurnalnya volume 1 nomor 3 bulan Juli Bapak Ibu. Nah, ini contohnya internalisasi nilai di Zigui pendidikan karakter melalui disiplin positif dalam proses. Dan ini bisa dilihat Bapak Ibu ya, eh, ininya, artikel ilmiahnya. Ini sudah disesuaikan dengan template-nya Bapak Ibu ya. Di mana tempat template-nya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa mendownload template-nya di sini. Jadi di sini ada template-nya, artikel template untuk Indonesia, artikel template untuk bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin eh, me- mempublisnya dalam bentuk bahasa Indonesia, Bapak Ibu tinggal klik ini, nanti diarahkan untuk mendownload template-nya di sini. Jadi ada kok tulisannya di sini Bapak Ibu ya. Jadi untuk judul ringkas dan informatif, jelas dan menarik pembaca, hindari jargon, singkatan dan rumus. Tulis untuk penulisnya, penulis satu dikasih, nah tanda bintang ini adalah korespondensi. Jadi tidak harus di penulis satu kita taruh tanda bintang. Misalnya nih saya penulis dua, ya bisa saja nanti penulis dia dua ini bintang karena penulis dua ini yang akan mensubmit atau mengirimkan artikel tersebut di jurnal ini. Misalnya Ari Purmadi dua, misalnya saya jadi penulis kedua terus tanda bintang seperti itu. Dan instansi Undikma, misalnya Undikma Negara Indonesia. Email corresponding ini adalah email saya yang menjadi pensubmit atau yang memasukkan artikel tersebut di jurnal ini seperti itu. Ini abstraknya, ada pendahuluannya. Nah ini ya tata cara eh, penulisan, pengutipan seperti ini metodenya, lalu hasil ininya pembahasan, ini cara penulisan tabel, lalu catatan kaki, subjudulnya seperti apa, kesimpulan, referensi, dan ini contoh dari tata tulis ya, dari daftar pustaka atau referensi. Dia menggunakan format apa, edisi ke-7. Biasanya apa ini berdasarkan alfabetis ya Bapak Ibu, mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kita lihat di sini Bapak, ini merupakan template. Beda lagi dengan template mungkin jurnal teknologi pendidikan. Nah, kebetulan ini saya yang kelola teknologi JTP Undikma ya. JTP Undikma. Bukan maksudnya untuk promosi Bapak Ibu ya, tapi
ini saya bandingkan dengan jurnal yang tadi, dia memiliki format yang berbeda-beda. Kalau di sini masih diizinkan untuk yang cendekia tadi menggunakan bahasa Indonesia, tapi di jurnal TP yang dikelola oleh apa namanya program studi teknologi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Undikma ini sudah terakreditasi Bapak Ibu ya, sudah terakreditasi Sinta. Ini jumlah citasinya ini sudah banyak sekali Bapak Ibu, 502. Terus di mana kita lihat arsipnya atau ininya Bapak Ibu, apa namanya artikelnya. Di sini ya ada bulan Juli 2023. Nah, di sini kelihatan. Jadi artikelnya semuanya pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mensubmit pakai bahasa Indonesia, insya Allah Bapak Ibu akan entah itu ditolak atau direkomendasikan untuk mentranslate artikelnya Bapak Ibu ya. Dan untuk jurnal template-nya biasanya di sebelah bagian kanan Bapak Ibu. Ini jurnal template. Ini Bapak Ibu bisa buka. Ini jurnal template JTP English. Nah, ini sudah ada formatnya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu download. Ya, download dalam bentuk Microsoft Word misalnya Bapak Ibu. Dan nanti bisa Bapak Ibu adaptasi. Kalau misalnya artikel ilmiah Bapak Ibu itu berasal dari eh, laporan PTK Bapak Ibu, ya silahkan Bapak Ibu sesuaikan lagi. Sesuaikan dengan yang tadi misalnya penulisan judul dibuat lebih singkat dan padat. Sudah saya contohkan tadi juga gimana perbedaan antara judul dari laporan PTK sama artikel ya, seperti tidak harus menuliskan nama tempat dan tahun ajaran seperti itu. Selanjutnya juga abstraknya ditulis satu paragraf dan seterusnya. Jadi dipastikan ketika Bapak Ibu mensubmit itu Bapak Ibu juga harus register dulu Bapak Ibu ya. Register dulu di ini. Ketika kita sudah punya artikel nih dan sudah kita sesuaikan dengan apa namanya sudah sesuaikan dengan template-nya, Bapak Ibu harus punya akun dulu dengan register dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita buat akun dulu sebagai seorang penulis di sini, username, password dan seterusnya. Kalau sudah lengkap, nanti di sini centang mau register sebagai apa? Apakah pembaca? Kalau pembaca ini nanti Bapak Ibu tidak bisa submit. Tapi kalau sebagai penulis, Bapak Ibu nanti bisa submit artikel yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu kurang lebih. Ya, mungkin itu saja mungkin dulu yang bisa saya sampaikan karena insya Allah ini pasti akan banyak kita diskusi terkait dengan artikel ilmiah ini. Saya pengen Bapak Ibu aktif untuk diskusi ya dan nanti insya Allah juga saya akan bagikan contoh-contoh dari artikel ilmiah yang mungkin bisa menjadi gambaran dari Bapak Ibu. Kan kalau kemarin contoh dari laporannya sudah saya bagikan. Saya tidak bisa menjanjikan untuk semua jenjang ya Bapak Ibu, misalnya ada SMA, SMP, SD, misalnya TK, perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu adaptasikan lagi dengan apa namanya jenjang Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya tidak beda jauh seperti itu Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu nanti lebih menjelaskan di jenjang mana Bapak Ibu melakukan penelitian, apakah di TK, di SD, di SMP, di SMA, atau di perguruan tinggi. Itu saja mungkin perbedaannya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin persamaannya ya semuanya sama, mungkin di data tulisnya sama, lalu langkah-langkahnya mungkin prosedurnya ya kurang lebih sama seperti tadi. Siklus 1 itu minimal 3 kali pertemuan, siklus 2 juga 3 kali pertemuan. Kalau misalnya belum terselesaikan permasalahannya bisa Bapak Ibu tambahkan di siklus ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga sampai Bapak Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin di siklus pertama
ini Bapak Ibu hanya mengumpulkan datanya. Lalu Bapak Ibu di siklus kedua mengkaji data tersebut dan bagaimana tindakan Bapak Ibu lakukan sehingga dapat meningkatkan atau menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu apa namanya eh, alami di kelas seperti itu sampai nanti ketika masalahnya terselesaikan maka Bapak Ibu bisa membuatkan pembahasannya di sana seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Ari Purmadi atas beberapa penyampaian yang diberikan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya banggakan serta saya hormati, mari kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu di mana Bapak Ibu bisa memberikan beberapa pertanyaan atau sharing session seperti yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, terkait dengan tema yang kita bahas tentunya. Bapak Ibu bisa menekan tombol raise hand di kolom Zoom Bapak Ibu sekalian untuk nanti saya tunjuk dan memberikan pertanyaan atau sharing session yang ingin disampaikan. Ataupun jika terhalang sesuatu dan lain hal, bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar untuk nanti saya pilih dan dibacakan serta direspon oleh pemateri kita tentunya. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, silahkan atas beberapa pertanyaan dan maupun sharing yang ingin disampaikan kepada Bapak pemateri kita dengan harapan tentu bisa langsung direspon pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand pada Zoom, aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian, atau menuliskan pertanyaan Bapak Ibu sekalian pada kolom komentar yang disediakan untuk nanti saya bacakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kami tunggu pertanyaan maupun sharing session dan lain sebagainya yang sekiranya ingin Bapak dan Ibu sampaikan kepada pemateri kita tentunya. Mari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu dan masih ada yang mengganjal terkait dengan tema kita pada malam hari ini tentang penyusunan laporan PTK dan publikasi jurnal ilmiah dan publikasi di jurnal ilmiah nasional. Mari Bapak Ibu sekalian, masih kami tunggu beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diberikan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya eh, apa laporan PTK, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya kebingungan dalam mengkonversinya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan entah itu forum diskusi yang ada di WA Group atau yang ada di kesempatan hari ini, supaya kita bisa memaksimalkan apa yang sudah Bapak Ibu buat tersebut dan bisa nanti kita bantu juga nih kemana rencana Bapak Ibu ingin mempublikasinya, entah itu tujuannya ke jurnal ilmiah nasional yang hanya ada EISN-nya atau sudah terakreditasi. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu siap untuk jurnal internasional, ya silahkan. Ini tergantung dari apa yang mungkin Bapak Ibu ingin capai dan biasanya setiap apa namanya setiap jenjang dari jurnal tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Apalagi kita sekarang ada persyaratan kalau di kampus, jadi pada saat kita apa namanya sudah menjadi dosen yang profesional dibuktikan dengan adanya sertifikasi seperti itu. Jadi kewajiban kita adalah melaporkan apa saja kinerja yang sudah kita lakukan selama setiap semester atau setiap tahunnya dengan melaporkan dari pengajaran, penelitian yang di mana penelitian ini salah satunya merupakan kita mempublikasikannya di jurnal yang skalanya nasional atau sudah terakreditasi seperti itu dan kepada pengabdian kepada masyarakat. Mungkin kalau di uh, guru
silakan mungkin Bapak Ibu bisa nanti gimana gambaran dari kalau misalnya sudah jadi guru yang sudah bersertifikat, apa saja kewajiban-kewajiban, apakah ada kewajiban untuk mempublis hasil penelitiannya atau membuat laporan penelitian tindakan kelas, atau hanya cukup mengajar saja, atau nanti artikel ini atau laporan ini hanya dipergunakan pada kenaikan pangkat atau jabatan fungsionalnya. Seperti itu, silahkan bisa Bapak Ibu mungkin sharing atau apapun yang kaitannya dengan penyusunan laporan PTK dan publikasi di jurnal ilmiah, kita bisa sama-sama sharing entah dengan saya atau dengan rekan-rekan guru yang ada di sini. Saya yakin juga Bapak Ibu memiliki tanggung jawab yang sama, tentunya selain misalnya memberikan pengajaran, kita pastinya ingin berinovasi dengan melakukan inovasi yang ada di kelas, salah satunya dengan cara ya penelitian ini. Bagaimana inovasi Bapak Ibu, apakah sudah baik enggak penerapannya, dibuktikan dengan adanya tulisan Bapak Ibu tadi seperti itu. Itu mungkin dari saya sebagai pemantik, kalau misalnya ada ini hal-hal yang mungkin Bapak Ibu rasakan dalam kesulitan dalam pembuatan laporan ataupun artikel ilmiah dalam bidang penelitian tindakan kelas ini. Silakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan tentu kepada pemateri kita dipersilahkan kepada mungkin Ibu atau Bapak Epi Suryana, Ibu Erlina, Ibu Evik, Bapak Gede Mahardika, Ibu Jumalia Manayong, Ibu Nurbaiti, Ibu Siti Fatimah, mohon maaf, Ibu Siti Nurmaidah, Ibu Susi Lestari, Bapak Turni Prastowo, eh, Bapak atau Ibu Ude, kemudian Ibu Yulia Dewi. Silakan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati atas beberapa pertanyaan atau sharing session atau mungkin hal-hal yang ingin didiskusikan terkait dengan tema kegiatan kita, yaitu penyusunan laporan PTK dan publikasinya di Jurnal Ilmiah Nasional, atau mungkin berbagi tips beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita. Silakan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun sharing sessionnya tentu kepada pemateri kita. Ya, jadi Mari nanti Bapak Ibu sekalian. Silakan lanjut Pak. silakan Bapak Ibu. Jadi nanti selain materi rekaman ini, saya akan tambahkan juga tadi sesuai janji saya kemarin juga, saya tambahkan beberapa artikel ya, artikel ilmiah yang mungkin bisa jadi contoh bagi Bapak Ibu untuk misalnya memulai dari sekarang menulis ya Bapak Ibu ya, karena kita kan biasanya mendengar kata menulis itu sesuatu yang berat, tetapi belum kita lakukan. Seperti silahkan Bapak Ibu. Jadi menulis itu ya tidak harus langsung jadi pada malam hari ini atau satu hari seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu cicil. Misalnya di sela-sela jam ngajar Ibu nih sambil menunggu jam selanjutnya, misalnya Bapak Ibu bisa menuliskan satu paragraf, dua paragraf seperti itu. Jadi kita bisa produktif dalam satu semester ini, bisa mungkin Bapak Ibu menghasilkan satu artikel atau dua artikel yang tentunya akan sangat berguna sekali bagi kita ya Bapak Ibu, selain untuk apa namanya sekolah, selain untuk siswa dan juga untuk kita sendiri seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin bisa disampaikan dari beberapa penyampaian maupun pemantik yang disampaikan oleh pemateri kita terkait judul besar atau tema kegiatan diskusi kita tentu pada malam hari ini.
Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan dengan menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom yang Bapak dan Ibu gunakan sekalian, atau bisa menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom komentar atau chat yang tersedia pada aplikasi Zoom untuk nanti saya akan bacakan dan dijawab oleh pemateri. Mari Bapak Ibu sekalian, terhadap pertanyaan-pertanyaan atau sharing session yang mungkin ingin dipertanyakan atau ingin dibagikan, baik kepada pemateri kita maupun rekan-rekan guru yang tergabung dalam Zoom kita pada malam hari ini, mungkin bisa diberikan atau disampaikan saat ini juga Bapak Ibu, mumpung waktu kita masih bisa. Oke, saya sedikit izin Bapak Ibu membacakan pertanyaan dari Bapak atau Ibu Kapsah Mega. Pertanyaannya izin Bapak materi adalah bagaimana dengan standar plagiasi dalam pembuatan bagi rekan-rekan guru untuk mempermudah. Baik, sekali lagi Bapak ulang pertanyaan adalah bagaimana dengan standar plagiasi dalam pembuatan artikel ilmiah ini? Apakah ada solusi bagi kita rekan-rekan guru untuk mempermudah? Mungkin silakan Bapak Ari Purmadi untuk bisa menyampaikan atau merespon pertanyaan tersebut. Ya, terkait dengan plagiasi. Nah, apa namanya plagiasi ini adalah salah satu hal yang menjadi apa ya eh, patut diperhatikan oleh penulis dalam penulisan artikel ilmiah. Karena apa? Karena banyak kasus-kasus plagiat yang terjadi di dunia akademisi atau di dunia pendidikan yang tentunya akan membuat si penulis tersebut nantinya terlepas nanti kalau misalnya dia sudah lulus di perguruan tinggi atau misalnya di sini, nyatanya kalau misalnya ada nanti dikatakan bahwa dia plagiat, itu bisa dituntut ya Bapak Ibu ya, karena plagiat itu merupakan kejahatan ya Bapak Ibu, kejahatan di dunia pendidikan. Jadi hal-hal ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Nah, cara menghindarinya adalah ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengecek tingkat plagiasi. Dan biasanya setiap jurnal itu mengizinkan tingkat kesamaan dari apa yang sudah kita buat itu berada di bawah 20% seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat artikel ilmiah nyatanya plagiasinya itu di bawah 20%, maka aman seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau di atas 20%, maka itu akan beresiko Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus cek dulu nih apa namanya sebelum disubmit plagiasi dari atau kesamaan atau kemiripan ya Bapak Ibu dari artikel orang lain seperti itu. Jadi sekarang ada namanya aplikasi Turnitin. Jadi aplikasi Turnitin ini bisa mengecek tingkat kesamaan dari artikel kita dengan artikel orang seperti itu dan tingkat ininya presentasinya itu di bawah 20% itu aman Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ari Purmadi atas pertanyaan atau jawaban yang sudah direspon. Izin Bapak, saya kembali membacakan tentang pertanyaan kedua dari Ibu Susi Lestari. Dari kolom komentar juga Bapak, mohon bertanya. Saya ingin melakukan penelitian mengenai penggunaan media Canva. Contohnya, saya ingin melakukan penelitian mengenai penggunaan media Canva sebagai media untuk melaksanakan ulangan harian. Untuk pengumpulan datanya sebaiknya menggunakan apa, Pak? Baik, terkait pertanyaan saya ulang lagi sekali, Pak. Contohnya, saya ingin melakukan penelitian mengenai penggunaan media Canva sebagai media untuk melaksanakan ulangan harian. Untuk pengumpulan datanya sebaiknya menggunakan apa ya Pak? Silahkan Bapak Ari Purmadi untuk merespon pertanyaan tersebut. Waktu Nah, dan tempat dipersilakan. ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin apa namanya melakukan penelitian
Pastikan Bapak Ibu ingin mengetahui seperti kemarin hasil belajar apa yang Bapak Ibu ingin teliti. Apakah pengetahuan, mengukur sikap, atau mengukur keterampilannya. Jadi ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan lagi sebelum menentukan apa yang Bapak Ibu ingin apa namanya teliti. Misalnya hasil belajar, antara hasil belajar eh, apa namanya pengetahuan dengan keterampilan itu berbeda-beda. Misalnya ulangannya bersifat praktik, jadi menggunakan nanti checklist Bapak Ibu atau portofolio namanya untuk menilai ininya Bapak Ibu, untuk menilai ulangannya. Nah, kalau misalnya untuk nilai apa namanya pengetahuan, kita ingin mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan dari eh, mahasiswa atau siswa tersebut. Jadi kita menggunakan tes, Bapak Ibu. Tesnya bisa jadi berupa tes ini Bapak Ibu ya. Ada yang namanya tes multiple choice atau pilihan ganda, terus jawaban singkat, terus ada namanya isian dan seterusnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan ulangan yang sifatnya ingin apa mengetahui sikap dari peserta tersebut, apakah dia termotivasi enggak atau misalnya gaya belajarnya seperti apa dan seterusnya, bisa Bapak Ibu menggunakan apa namanya penilaian-penilaian yang instrumennya untuk mengukur sikap seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu apa namanya selain kita sudah buat nih variabelnya ulangan apa menentukan hasil belajar penggunaan misalnya menggunakan media pembelajaran Canva, tapi hasil belajarnya apa lagi, karena hasil belajar itu masih umum Bapak Ibu. Spesifikasinya atau spesifiknya itu apa yang akan diukur, apakah apa namanya pengetahuannya saja, terus sikapnya, keterampilannya, atau semuanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jelaskan di ininya Bapak Ibu ya, di sumber datanya apa yang akan diteliti sehingga jelas penggunaan instrumennya juga apa seperti itu Bapak. Mungkin itu dari saya Mas Yayan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya terhadap pertanyaan barusan. Izin Bapak, saya mungkin membacakan dua pertanyaan lagi yang sudah ditulis di kolom komentar. Oke, saya lanjutkan terhadap pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah, Bapak. Assalamualaikum, maaf Bapak Ari, izin bertanya. Jika suatu saat nanti menulis, apakah ada fasilitas tim editing dan karya kita selanjutnya bisa masuk ke jurnal yang ber-ISSN atau mungkin lain hal yang dimaksud dengan Ibu Siti Fatimah. Lagi sekali Bapak, saya izin membacakan adalah jika suatu saat nanti menulis apakah ada fasilitas tim editing dan karya kita selanjutnya bisa masuk ke jurnal yang ber-ISSN. Silahkan Bapak, mungkin bisa direspon. Ya, biasanya ketika kita sudah membuat artikel Bapak Ibu ya sudah jadi, terus kita masukkan ke dalam jurnal ilmiah ya entah itu ISSN terakreditasi bereputasi, biasanya nanti di jurnal tersebut sudah ada tim editornya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan apa namanya diarahkan untuk apa namanya nanti tim editornya itu akan menghubungi reviewernya Bapak Ibu. Nanti reviewernya itu ada dua ininya, bisa jadi terkait dengan konten Bapak Ibu, sistematika Bapak Ibu yang nanti kalau misalnya ada hal-hal yang bisa diberikan masukan, itu yang akan dikasih masukan dan dibalikan apa namanya tulisan Bapak Ibu sebelum dimuat. Jadi proses dari publikasi itu tidak sesimpel apa yang kita pikirkan, misalnya kita submit sesuaikan dengan template langsung publish, bukan Bapak Ibu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu submit seperti itu Bapak Ibu, jadi ada nanti tim editor atau editor yang akan mengirimkan memfasilitasi Bapak Ibu
untuk proses dari artikel itu prosedurnya kayak gimana. Misalnya nanti dicek dulu tingkat plagiasinya seperti apa dari bahasanya. Misalnya kalau bahasa Inggrisnya ada namanya eh, apa namanya aplikasi untuk melihat ini ya Bapak Ibu ya sejauh mana kualitas dari ini kita bahasa Inggris kita atau ininya ada yang namanya Grammarly Bapak Ibu. Jadi sejauh mana kosakata bahasa Inggris kita apakah sesuai enggak seperti itu untuk dimuat. Ada namanya Grammarly. Biasanya Bapak Ibu install dulu di aplikasi Bapak Ibu di komputer Bapak Ibu. Biasanya pada saat nanti Bapak Ibu mengetik dengan menggunakan bahasa Inggris, terus kalau misalnya bahasa Inggrisnya ini kurang bagus, maka nanti dia akan mendetek bahwa eh, apa kata ini kurang tepat, nanti gantikan dengan kata ini dikasih solusi seperti itu. Gunakan bahasa Inggrisnya katanya ini bukan yang ini. Ada rekomendasi dari Grammarly itu seperti itu. Jadi grammarnya di ini ya di apa diperbaiki sehingga pada saat kita mempublisnya itu benar-benar menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar seperti itu Bapak Ibu. Jadi prosesnya tidak sesimpel apa yang kita pikirkan baru sudah sesuaikan dengan template, kita submit langsung publish itu tidak seperti itu. Jadi ada nanti tim editor yang akan mengakomodir artikel-artikel yang Bapak Ibu masukkan, nanti dimasukkan di tahap reviewer, nanti Bapak Ibu akan revisi, entah itu revisi dari sistematika penulisan, entah itu sistem apa namanya kontennya, mungkin di bab pembahasan ini masih kurang eh, apa datanya atau teorinya silahkan ditambahkan atau di referensinya ini tidak 10 tahun terakhir harusnya 10 tahun terakhirnya jumlahnya ini misalnya terus jumlah referensinya ini eh, misalnya yang ada yang kalau jurnal-jurnal yang berkualitas itu minimal ya 80%-nya berasal dari jurnal dan 20%-nya berasal dari buku. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan lagi. Jadi semakin ketat jurnal tersebut dalam seleksi, itu menunjukkan jurnalnya itu bagus seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya juga pernah melakukan apa namanya mempublis jurnal artikel di Universitas Negeri Malang itu saya revisinya sampai 10 kali Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kurang motivasi itu pasti Bapak Ibu apa namanya eh, ini putus asa tidak melanjutkan revisinya sama seperti Bapak Ibu misalnya deskripsi ketika banyak coretan misalnya dari dosen pembimbing Bapak Ibu misalnya nih pas kita ini ya mahasiswa dulu kalau kita tidak memiliki tekad yang kuat pasti besok aja besok aja besok aja nah besok aja itu yang akan membuat kita lalai dan malas untuk melakukan yang namanya penelitian atau menulis lagi sehingga kalau misalnya ada revisi langsung diselesaikan. Kalau misalnya kalau sudah bagus nanti ada kepuasan tersendiri kalau kita sudah punya artikel yang sudah ini ya Bapak Ibu yang melewati tahap revisi yang begitu banyak dan begitu ya, apa namanya menguras tenaga dan air mata seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika artikel kita itu dimuat di jurnal ilmiah, apalagi jurnal ilmiahnya itu terakreditasi. Entah itu terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ari, terima kasih atas respon yang sudah diberikan. Izinkan Bapak saya membacakan mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Jika tidak ada pertanyaan lagi yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan dari Bapak atau Ibu Ude, pertanyaannya masih melalui kolom komentar. Sebetulnya pingin dan senang sekali bisa menulis, namun yang ingin ditanyakan adalah tips bagaimana untuk memulainya hingga bisa. Baik Bapak, mungkin yang dipertanyakan adalah tips bagaimana bisa menulis dan memulainya Ya, simpelnya hingga kalau bisa. kita Mungkin bisa langsung. ya
Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu atau siapa ini Bapak menggunakan inisial UD ya. Jadi simpelnya ketika kita ingin menulis itu ya harusnya kita punya ini ya tekad yang kuat dulu Bapak Ibu, punya keinginan dulu. Jadi silakan Bapak Ibu punya tekad yang kuat untuk pengen harus barang ini harus jadi seperti itu. Jadi apa yang kita ingin cita-citakan, walaupun misalnya nanti hasilnya itu belum maksimal, ya nggak apa-apa. Yang penting ada dulu barangnya seperti itu. Jadi sama seperti kita ini ya berusaha kita buat usaha seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya di otak kita ini banyak usaha yang kita ingin lakukan, tapi nyatanya tidak satu pun yang kita wujudkan, itu sama artinya bohong. Jadi silahkan Bapak Ibu sekecil apapun misalnya ide yang Bapak Ibu punya, silahkan ditumpahkan dulu di misalnya di laptop atau di tulisan. Kalau misalnya dalam bentuk paragraf, ya satu kalimat lah dulu intinya berkaitan dengan benang merahnya dulu Bapak Ibu. Misalnya saya punya masalah ini dicatat dulu. Satu ini, dua ini, tiga ini. Nanti silakan Bapak Ibu ini ketika mungkin entah itu kita menemukan idenya di kamar mandi pada saat setelah sholat tahajud atau misalnya di motor, ya silahkan. Kan kita biasanya punya apa namanya pengalaman yang berbeda-beda ketika kita punya inspirasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah punya ide, sudah punya inspirasi terkait dengan apa yang kita buat, langsung mulai. Silakan langsung lakukan seperti itu. Entah nanti hasilnya itu seperti apa, ya silakan. Kalaupun belum maksimal pada satu kesempatan, mungkin di kesempatan yang kedua yang akan maksimal. Mungkin di kesempatan yang ketiga maksimal. Serta didukung dengan mungkin Bapak Ibu sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalnya sharing entah itu di Zoom, entah itu di sekolah, tentunya dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya teman yang mungkin suka nulis, ya deketin uh, teman tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen pokoknya apa namanya tahun ini saya harus punya buku misalnya, saya harus punya artikel ilmiah, saya harus punya laporan PTK, silahkan mungkin mulai dari sekarang langsung tumpahkan ide-ide Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah kita mulai apa namanya mulai mulai aja dulu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sama seperti slogannya Tokopedia seperti itu Bapak Ibu ya. Mulai aja dulu. Mungkin apapun hasilnya nanti, yang penting mulai aja dulu. Seperti itu mungkin. Entah itu nanti hasilnya seperti apa, kalaupun belum maksimal, bisa Bapak Ibu lakukan mungkin di kesempatan yang kedua, yang ketiga, sehingga bisa menjadi maksimal. Lama-kelamaan kan akan menjadi sebuah pembiasaan atau kebiasaan seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya. Nanti saya juga bantu dengan adanya contoh-contoh sehingga Bapak Ibu tidak apa ya, tidak kebingungan atau tidak mulai dari mana saya ini ya seperti. Jadi saya akan berikan contoh dari apa sih artikel ilmiah itu gimana gambarannya. Saya akan berikan contoh artikel ilmiah yang sudah jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu adaptasikan, tapi harus ada nilai kebaharuannya dan jangan sama persis seperti apa yang saya berikan contohnya ini. Jadi Bapak Ibu bisa obrak-abrik dulu dan nanti bisa dicek plagiasinya, taraf eh, apa namanya tingkat kesamaannya berapa persen. Kalau misalnya di bawah 20%, insya Allah aman lah seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari saya, Mas Yayan. Nggih, Bapak Ari Purmadi selaku materi kita sangat semangat menyampaikan. Jadi kalau saya mungkin bisa mengutip salah satu ucapan beliau, mulai saja dulu, Pak Nggih, terlepas dari apapun hasilnya, yang penting mulai dulu.
Mungkin kalau kita memulainya, entah itu berhasil atau enggak, itu menjadi urusan di belakang nantinya. Yang penting kita sudah berusaha. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, silahkan jika masih ada yang ingin bertanya sebelum mungkin saya akan tutup pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Namun jika tidak ada pertanyaan, baik itu dari cara mengangkat tangan pada tombol raise hand maupun menuliskannya pada kolom komentar, mungkin akan saya cukupkan sampai malam ini Bapak Ibu. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan pertemuan kita di hari kedua tentang pembahasan penyusunan laporan PTK dan publikasinya di Jurnal Ilmiah Nasional dengan pemateri Bapak Ari Purmadi MPD selaku dosen di salah satu Universitas Pendidikan Mandalika yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan terkait materi kita pada malam hari ini, izinkan saya mereview sedikit tentang penjelasan Bapak Ari tadi, yaitu tentang sistematika daripada artikel ilmiah kita yang berisi yang pertama adalah judul, identitas abstrak kata kunci. Berikutnya adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Adapun beberapa tips yang disampaikan oleh Bapak Ari Purmadi selaku pemateri kita pada malam ini terkait dengan penulisan judul, peletakan gambar berikut juga dengan narasinya, kemudian pengutipan dan cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tentu dengan harapan dapat diimplementasikan tentu ketika menulis laporan penelitian tindakan kelas maupun dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, beberapa pertanyaan terkait dengan e-sertifikat, daftar hadir, materi, video rekaman, diskusi dan juga laporan pengembangan diri sudah merupakan fasilitas dari Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti diklat kami, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan keseluruhannya tentu dalam beberapa hari kemudian. Adapun diskusi interaktif grup Bapak Ibu sekalian melalui grup PA yang disediakan, Bapak dan Ibu masih tetap bisa mengaksesnya dalam beberapa hari kemudian, yang nanti akan direspon tentu oleh Bapak pemateri kita. Selanjutnya sertifikat, daftar hadir dan lain sebagainya, Bapak atau Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena sudah dipersiapkan dengan baik. Adapun dengan video rekaman, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin menyaksikan ulang kembali penjelasan dari Bapak Ari Purmadi, bisa mengunjungi channel YouTube dari Akademisi Nusantara yang ada di aplikasi YouTube, dan jangan lupa untuk mensubscribe aplikasi channel YouTube tersebut agar Bapak dan Ibu sekalian tidak ketinggalan tentu dengan updatean video-video menarik dari LPP Akademisi Nusantara. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Bapak pemateri yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan dan waktunya malam hari ini. Atas beberapa kesalahan, kekeliruan baik dari penyampaian dan maupun berlangsungnya acara ini, saya atas nama moderator Yayanan Suri Pernanda dan juga Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademisi Nusantara memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Akademisi Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.